Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan di kolom komentar. Bang, dari semua amalan yang pernah Abang amalkan, mana yang paling manjur? Apakah surat Al-Waqiah, apa membaca salawat, apa membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, atau yang lainnya? Nah, ini jawaban saya dari semua itu. Semua yang saya amalkan, alhamdulillah insya Allah manjur. Karena semua masalah saya waktu itu yang pernah saya alami pada selesai dengan cara itu. Kemudian ini contohnya waktu saya mengamalkan salawat Jibril. Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Waktu itu saya lagi kesulitan duit sama sekali. Benar-benar sulit itu. Alhamdulillah itu saya amalin dengan ya menyerahkan diri kepada Allah aja lah. Memang benar saya sadar waktu itu saya kagak punya apa-apa. Tapi ya mau bagaimana? Saya juga gak punya pekerjaan. Mau datang duit dari arah mana coba? Kerjaan yang gak ada. Lalu ya udahlah saya tawakal aja pada Allah membaca salawat Jibril. Bagaimana kayak ceritanya? Alhamdulillah itu secara nggak disangka dapat dikasih duit sama sekolah dengan cara yang ya nggak pernah diduga. Lalu pernah bulan puasa saya udah sering saya cerita, saya bulan puasa pernah nggak punya apa-apa, menjelang buka puasa alhamdulillah itu datang kawan dari polisi syariah, memang ada bisnis sebelumnya, berdua dengan dia. Alhamdulillah dia bilang uang udah ada dan dikasih saya. Udah banyak banget kejadian yang kayak begitu. Lalu itu masalah keuangan. Lalu sholawat nariyah luar biasa, sholawat nariyah luar biasa itu kisahnya ketika saya tidur waktu SMA ini, tidur di suatu tempat di rumah kawan saya, pulang sekolah jam 5:30 sore, habis maghrib, sebelum maghrib saya mandi, terus saya makan, belum makan, habis mandi saya sholat maghrib tidur. Kemudian setelah tidur saya nggak tahu rupanya pada jam-jam antara 8:30 itu kawan yang cerita, saya lagi tidur nggak sadar, datang kawan dia yang rupanya dukun, masih ada ilmu buaya sama dia. Itu ilmu buaya ada sama dia, tempat orang berkonsultasi sama dia. Ketika itu saya lagi tidur, dia mau masuk nggak bisa, kata dia siapa di dalam rumah itu, nggak ada siapa-siapa, itu kawan saya lagi tidur anak SMA. Kenapa emangnya orang saya merasakan panas sekali gitu ya dalam rumah ini hari ini, kemarin nggak ada orang yang di dalam itu yang sedang tidur itu ilmunya tinggi gitu. Gak bisa saya masuk, bisa kepanasan saya dibilang. Saya nggak tahu apa-apa. Ketika kawan saya bertanya berkali-kali sama saya, ketika saya udah bangun, sampai beberapa hari dia tanya itu. Saya bilang ya nggak punya ilmu apa-apa kata saya kan. Kayaknya agak gelap. Saya pelajaran sekolah karena waktu itu mau ikut UMPTN tahun 1995. Iya, dia pakai sendal ya? Kan masih UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya pikir itu. Ternyata kawan itu bilang bukan itu. Dia bilang saya pikir apa? Ya rupanya saya teringat saya memang gak punya apa-apa, ilmu apa-apa gak ada tuh waktu itu. Memang waktu itu saya di pesantren, waktu belum masuk SMA kan di pesantren. Saya mengamalkan sholawat nariyah setiap malam Jumat. Nah itu berkahnya. Kemudian sehingga dukun itu tidak bisa masuk aja dia. Ada main-main aja dulu boleh juga, ini cakep-cakep bisa dari pulang pada malam. Main-main saya baru tahu itu setelah lama saya renungi itu. Kemudian juga ada banyak lagi bisa salawat nariyah. Kemudian salawat munjiat luar biasa. Saya pernah butuh mau bulan puasa sulitnya keadaan saya waktu itu. Saya minta mohon kepada Allah 3 malam saya baca salawat munjiat 1000 kali. Alhamdulillah itu saya ada yang beli dagangan saya sehingga saya dapat uang cukup semua kebutuhan saya ketutupi. Nah, kemudian dari semua itu kan salawat yang saya amalkan salawat Jibril. Kalau salawat munjiat memang udah dari masih kecil, dari sebelum SD diamalin. Tapi yang amalinnya begitu dah, namanya orang gak tahu ilmunya. Waktu itu ikut orang tua aja di musola. Lalu sholawat nariyah saya amalkan ketika saya di pesantren aja. Memang tiap malam Jumat itu banyak ngamalinnya itu dari maghrib sampai isya rame-rame ribuan kali. Ya namanya juga rame-rame. Santrinya ribuan, baca sekali kan udah dapat banyak gitu. Rame-rame bacanya, mungkin berkahnya dari situ. Kemudian yang daripada itu semua surat Al-Waqiah yang saya amalkan insya Allah
semua urusan rezeki menjadi sangat gampang, sangat mudah. Yang nggak pernah saya rasa, bagaimana datangnya ini rezeki tiba-tiba aja itu. Saya pernah jualan sendiri. Nanti Saya kita nih ke pasir saya sana ya. jualan sendiri. Nah, Sampai nah. waktu itu kan saya jualan Orang tua di ngomong kagak didengerin. Jangan deh, nanti jatuh. Nggak mau denger, pinter sendiri. pindah. Kemudian itu waktu saya masih SMA atau kelas 2, alhamdulillah, masya Allah, dalam waktu 1 tahun itu berkembang cepat itu berkah mengamalkan surat Al-Waqiah. Dan juga setelah itu saya gak menyangka itu banyak sekali ketika saya kuliah, ketika saya dalam perjalanan ngungsi akibat gempa dan tsunami di sini, alhamdulillah semua itu berkah membaca surat Al-Waqiah. Pertolongan gak pernah gak ada terus. Bahkan yang paling apa istilahnya ya, yang paling teringat sampai hari ini adalah ketika saya dalam perjalanan dari ujung Sumatera sampai ke Jakarta itu cuma bawa duit 38.000 kurang dari 40.000. Saya ingat itu perjalanan 3 hari 4 malam dan alhamdulillah saya gak lapar. Bukannya saya kagak makan setiap restoran makan. Nah, itu karena Allah kasih pertolongan dengan caranya sendiri. Bagaimana kisahnya nanti ditengok di kisah saya mengamalkan surat Al-Waqiah, perjalanan darat dari ujung Sumatera. Itu alhamdulillah sepanjang perjalanan saya membaca surat Al-Waqiah. Kisah lengkapnya nanti bisa ditengok di situ. Jadi dari mana deh? Jadi amalan yang mana yang lebih manjur? Semuanya insyaallah manjur berkah. Yang penting kita Orang buang sampah sembarangan aja, akibatnya jadi bau. Jangan makan riba, jangan bohongin orang, jangan makan harta yang diperoleh dengan cara sumpahan, apalagi haram, apalagi riba. Sebab kagak ada gunanya sama sekali. Harta haram itu kagak ada gunanya, sama sekali gak ada gunanya. Dipakai buat makan, kita jadi sakit. Dipakai buat jualan, kita jadi bangkrut. Dipakai buat sehari-hari, hidup kita gak berkah. Emang bukan kata seorang, 2 orang, 3 orang aja. Tapi udah banyak banget orang yang lapor sama saya. Itu pakai uang riba, akhirnya dagangan jadi bangkrut. Yang baru-baru itu luar biasa, kawan riba lama itu kawan. Ketemu saya minta tolong untuk nyari. Nanti dimarahin. Luar biasa. Batu yang ditempelin sama kipangnya atau ini? Air najis dan mana? Apa? Apa lagi? Habis itu dia mati di situ. Ya. Beda mati di situ. Kalau kita membaca sholawat itu kan bagian dari perintah Allah. Kita membaca ayat Quran itu kan bagian daripada kalam Allah. Itu semuanya di dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Tidaklah dia diturunkan kecuali menjadi penawar, wa rahmatun dan rahmat. Kemudian apabila kita mendapat kesulitan, Allah mengajarkan kita untuk apa? Wasta'inu bisobri. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar dulu. Lalu wassalah. Kemudian sholat. Dekatkan diri kepada Allah. Nah itulah kira-kira yang pernah saya amalkan. Kalau supaya jangan terlalu panjang kalimat ini, nanti ditengok di YouTube saya, channel ini juga dilihat judul-judulnya, yaitu tentang keberkahan surat Al-Waqiah dan juga keberkahan sholawat. Tapi yang memang nyantol banget di diri saya memang membaca surat Al-Waqiah. Sebelumnya diawali dengan membaca sholawat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.